Teman-teman, sahabat dan saudaraku, semoga dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, segar dan bugar semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Cerita Berdebar, akan mengurai cerita sambungan part 1 yang lalu. Semoga kian seru dan menarik, horor bermisteri janganlah di-skip, agar terhindar dari rangkaian cerita gagal paham. Silahkan menyimaknya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena pahit bagi Pak Kumis dan keluarga, sudah berlalu dari hari berganti hari, menjelang 1 pekan ke 2 pekan, hingga berjalan pada bulan-bulan berikutnya, rupanya penyesalan ulah perbuatan Pak Kumis, waktu yang lalu, sudah mulai mereda lengang, tidak terlalu tegang lagi baginya. Namun keluarga kali ini, tetap mengawasi ketat dengan ulah sikap Pak Kumis. Tapi apa yang dirasakan oleh Pak Kumis tentu sebaliknya. Betapa bosan dan jenuhnya terkekang suasana batin sungguh merana, tersiksa setiap harinya. Nyaris tinggal diam di dalam rumah, mudeung blunder dirundung kejenuhan, bosan lontang-lantung nampak ekspresi Pak Kumis murung, stres nggak karuan. Seraya Pak Kumis mengurung diri di dalam kamar, bergumam menunduk sendirian curhatan, di dalam hati yang paling dalam. Sejujurnya sungguh aku ini merasa dikekang, gundah tertekan lahir dan batin, betapa merana gelisah cemas tersiksa, anak dan istri selalu menaruh sikap curiga, aku mengakui 3 bulan yang lalu. Pernah berbuat hilap dan kesalahan. Karena aku ini merasa jenuh, suntuk, suasana pasca pensiun merasa hampa, bosan yang menjemukan dan aku takut jatuh sakit, karena suasana batin tidak nyaman, sungguh berduka tertekan, begitu Pak Kumis berkeluh kesah, curhatan sendirian dalam hatinya. Akhir-akhir ini, kelihatannya itu Pak Kumis ekspresinya nampak murung, raut muka kusam tidak ceria, kurang bergairah, muring-muring mirip orang depresi, kerap bengong sering melamun, kayak ada sesuatu hal yang lagi ia pikirkan. Anak dan istri sudah kurang perhatian, kelihatannya Pak Kumis sedang muram memendam perasaan, memutar otak, dari kepala hingga ke ubun-ubun. Usut punya usut, ternyata terbaca pula, gerak-gerik Pak Kumis dalam benaknya masih tersimpan, hasrat minat ingin kembali, memancing ikan di kolam lagi, begitu ngebet bangetnya, keranjingan joran ditarik ikan, sungguh kecanduan ingin kembali memancing ikan, sangat antusias nampak kegilaan beneran. Niat memancing ikan, hingga kesemsem ke bawah mimpi. Namun alat pancing yang lalu, sudah sirna punah hancur-hancuran, disita tersandera anak istri dan keluarganya. Lantas diam-diam Pak Kumis sengaja, datang menghampiri teman tetangga, sebut saja Bang Kamong, tentu nama samaran, sesosok seorang duda yang bekerja serabutan. Lalu mereka berdua ngobrol bercakapan, entah apa yang mereka ungkapkan, infonya sih mereka berdua, sepakat punya rencana berniat mencari spot, menelusur survei berkeliling, mencari tempat pemancingan ikan yang gratisan, lalu mereka berdua sepakat, dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Peluang kesempatan ini, bagi Pak Kumis tak disia-siakan, lalu minta izin dan beralasan dengan keluarga, bilangnya sih, mau berolahraga berjalan kaki berkeliling, mirip outbound, bareng Bang Kamong. Rupanya Pak Kumis diizinkan oleh sang istri, tampak mulai terlihat semangat sekali, lalu bergegas bergairah penasaran, beranjak pergi bareng Bang Kamong berdua berjalan kaki menelusur survei, berkeliling mencari spot, ke lokasi tempat pemancingan yang gratisan, ke rawa-rawa, di kali, saluran irigasi, hingga ke sungai Tandon dan ke waduk-waduk. Nyaris setiap hari, mereka berjalan kaki menelusur, survei berkeliling, ke tiap titik lokasi, diantaranya terdapat spot pemancingan di tepi sungai, tempatnya menarik sekali, rindang sejuk, banyak pepohonan suasananya nyaman, berada di tebing tanah Wadas, lantas di bawahnya pesisir Wadas landai di tepian sungai. Lokasi spot itu terdapat air pusaran, airnya tampak tenang, dengan ukuran kedalaman air yang cukup memadai. Spot ini agak jauh dengan lingkungan pemukiman warga sekitar, suasananya terlihat tenang sunyi sepi. Dari sekian spot pemancingan yang sudah disurvei, ditelusur dan dilacaknya, ternyata pusaran sungai Lewi Baliho ini, yang jadi pilihan spot idola, tempat pemancingan gratisan, berpotensi banyak ikan, bakal seru tarikannya dan menantang mengasyikkan lokasinya. Namun begitu Pak Kumis jalan bareng Kamong, berpapasan bertemu dengan seorang warga setempat, di persimpangan di tepian sungai, seraya orang itu mengingatkan pada Pak Kumis dan Bang Kamong. Kata warga di sekitar mengatakan dan berpesan, hati-hati ya Pak, tempat itu, sungai Lewi Pusaran, Lewi Baliho, di tempat itu lumayan angker, entah mistis atau mitos, suasananya begitu seram mencekam, kerap bermisteri Pak. Warga juga sering cerita, suka melihat ada penampakan. Begitu infonya, bahkan warga di tempat ini nggak ada yang berani
memancing ikan di tempat itu. Tampaknya bagi Pak Kumis dengan Kamong, mendapat peringatan dan pesan dari warga di sekitar seperti itu, malah menghiraukan dan tidak mau mendengar, bahkan mengabaikannya. Karena di lokasi spot ini, bagi Pak Kumis sungguh menarik, kerap kali melihat ikan mas warna merah ukuran besar, diprediksi bobotnya di atas 5 kg. Ikan besar itu melayung, seraya mulutnya mangap-mangap cekap-cekap, nampak muncul ke permukaan air. Berulang-ulang Pak Kumis bareng Kamong, berkeliling survei on the spot, meninjau mencari lokasi pemancingan gratisan. Namun bagi mereka berdua, pilihannya tetap di sungai ini, spot pemancingan yang menjanjikan, ikannya kerap kali nampak, timbul muncul ke permukaan. Berselang hari yang berbeda, Pak Kumis penasaran, ia sengaja tiba kembali sendirian menghampirinya ke sungai itu lagi, sembari nongkrong di atas tebing, lalu dilihatnya, seketika ikan muncul lagi, ikan mas warna kuning, tampak bikin Pak Kumis heran penasaran, bobot ikan mas yang warna kuning ini, muncul timbul begitu besar sekali, lebih besar dari ikan yang kemarin, yang berwarna merah waktu tempo hari. Lalu pada hari berikutnya, pagi-pagi sekali, Pak Kumis berdua Kamong kembali lagi, ke tepian sungai sambil berjalan kaki, berdalih sembari olahraga, nampak penasaran agar lebih meyakinkan lagi. Begitu mereka tiba di tepian sungai, tak diduga-duga, 3 ekor ikan mas ukuran bobot besar, diperkirakan beratnya di atas 8 kg per ekor, yang warna merah, kuning dan warna hitam lumut, di waktu bersamaan 3 ekor ikan, melayung muncul di permukaan air. Itu mulut ikan mengap-mengap, kelihatannya sedang menghirup oksigen. Tampak Pak Kumis berdua bareng Kamong, yang berada di atas tepian tebing, menatap tajam ikan mas. Kian antusias sikap Pak Kumis sudah nggak sabaran lagi, ingin segera action turun memancing ikan, berasa gundah kegila-gilaan, bikin keranjingan penasaran. Apalagi ikannya sudah timbul, muncul menantang, melayung naik ke permukaan air, begitu besarnya itu bobot ikan mas, tentu di atas 7 kg, begitu bisik Pak Kumis berujar. Lantas Pak Kumis berdua Kamong nampak bercakapan, kelihatannya mereka berdua mulai bingung, tentu puyeng juga, nafsu besar tenaga kurang. Bagaimana ini, biaya buat beli belanja alat pancingan? Pastinya sih, itu joran harus yang bagus berkualitas, kuat tahan patah, untuk ukuran tarikan ikan yang begitu besar sekali. Berikut tali senarnya, kail dan umpan yang ampuh, yang akan digunakannya kelak memancing. Tapi biayanya ini, mereka berdua tampak berpikir keras, sembari menghitung-hitung mengkalkulasi, lalu mencarinya solusi. Infonya sih, itu alat pancing harganya lumayan mahal juga, apalagi alat pancing yang bermerek nomor wahid, pasti bermutu dan berkualitas. Boleh tanya deh, entah dananya dari mana, entah biayanya cari kemana, itu Pak Kumis berdua Kamong, nampak mulai bingung, kelihatan kusut pusing paleng puyeng. Tapi, entahlah soal itu, urusan mereka berdua. Lalu esok harinya, diam-diam mereka berdua, pagi-pagi pergi bergegas ke toko alat pancing, belanja memilih mencari alat pancingan yang tangguh, kuat berkualitas, diantaranya tali senar pancing, mata kailnya, ampul dan joran yang bermerek nomor wahid berkualitas, sekalian dengan bandul dan umpannya. Tentu biaya untuk belanja peralatan pancing ini, tidaklah murah, dan pastinya itu semua biaya, modal belanja ditanggung Pak Kumis. Seketika, usai belanja alat pancingan, itu Pak Kumis kelihatan lagi merenung sejenak, sambil bergumam dalam hati, waduh, modal alat pancing ini mahal banget ya, kalau saja yang di rumah tahu. Duh, bisa berabe, urusannya bisa panjang, bikin celaka hancur-hancuran. Aku pasti dikeroyok anak sama bini, begitu gumamnya. 2 hari kemudian, tepatnya hari Senin pagi, dengan dalih alasan mau berolahraga, tanpa curiga keluarga, itu Pak Kumis bareng Bang Kamong sudah berniat, tampak sudah berkemas, bersiap beranjak pergi ke spot tempat pemancingan gratisan, spot Sungai Lewi Baliho atau Lewi Pusaran. Mereka berdua sudah melenggang gontai berjalan kaki, menyusuri jalan semak setapak suasananya sejuk, rimbun rindang banyak pepohonan, lalu menyeberang kali melompat di bantaran saluran irigasi. Tak lama kemudian tibalah mereka di spot pemancingan gratisan. Jarak tempuh dari rumah Pak Kumis hingga spot pemancingan, bisa ditempuh dengan berjalan kaki, karena menelusuri jalan setapak, semak-semak lantas menyeberang kali dan irigasi, jarak tempuh cukup jauh juga, lebih dari 2 km. Pak Kumis dengan Bang Kamong, masing-masing pasang 2 joran yang baru dan bermutu, tampilannya harga joran juga beda, agak mahal. Sambil berdua cari posisi, tempat yang aman nyaman dan teduh, mereka memilih posisi mancing bersampingan. Pada hari pertama kali ini, mereka memancing ikan, nampak senang jumawar yang sumringah,
nyaris seharian, sejak pagi hari hingga menjelang waktu maghriban. Lantas, bagaimana hasil memancing ikan seharian bagi mereka berdua? Bagi Pak Kumis itu jorannya patah, dan berulang kali tali pancing putus melulu. Tarikannya luar biasa kuat sekali. Tak satu ekor pun ikan dapat diangkat, apalagi untuk dibawa pulang ke rumah. Tentu hasilnya nihil adanya. Lantas bagaimana dengan Kamong? Tentu tidak akan jauh beda. Sama Pak Kumis, tarikan ikannya amat kuat sekali. Kayaknya ukuran bobot ikan yang jumbo itu, yang kerap muncul nimbul ke permukaan. Akhirnya tali pancingan putus lagi putus melulu. Kerap kali Bang Kamong ganti mata kail dan ampulnya. Tetapi ada juga ikan mas yang sudah keangkat ke darat, bobot 1 kilogram. Begitu ikan dia pegang, mau melepas mata kail pancingan dari mulut ikan, sontak ikan berontak lompat, ujung-ujungnya lepas juga. Lalu mereka bengong hingga pulang gontai melenggang berdua. Dengan hampa tangan kosong, nggak ada hasil, cuma dapat capeknya doang. Tampaknya mereka tidak jera dan tak ada kapoknya. Bahkan sebaliknya semakin semangat, merasakan tarikan ikan yang luar biasa, bikin tegang dan makin seru asik penasaran dibuatnya. Karena Pak Kumis dan Kamong, sebelum pulang melihat 5 ekor ikan mas, warna-warni melayung besar sekali, muncul timbul ke atas permukaan air. Itu di dahi kening kepala ikan, nampak jelas sekali. Timbul gambar, tanda bintang warna emas, di dahi kepala ikan, sungguh aneh bin ajaib, keheranan, lambang bintang mirip asli warna emas, melekat di dahi kening kepala ikan mas. Bahkan satu ekornya ikan besar warna merah, di dahi kening kepala ikan, bermahkota pernak-pernik, kaca kristal gemerlapan bercahaya, entah butiran mutiara atau mata intan berlian, sungguh kagum heran terperangah mengejutkan. Spontan mereka berdua bertanya-tanya, seraya mengunggah sisi misteri. Lalu berbisik berdua, lantas Pak Kumis berseru, "Walah Mong, jangan-jangan ini rezeki tak disangka-sangka. Buat kita berdua bikin kaya raya, ini aneh tapi nyata Mong." "Tapi, gimana ini menurut kamu?" Begitu ujar Pak Kumis. Lalu Kamong menyahutnya, "Ya, bagi Kamong sih, ngikut apa kata bos saja deh." Terus terang bos, baru kali ini Kamong melihat ikan mas semacam itu. Kalau emang ada rezekinya, buat kita berdua, kayaknya sih, bos bakalan kaya raya. Apalagi ada emasnya, intan butiran mutiara bermahkota, duh, pasti kaya raya bos. Harga emas lagi selangit begini. Keesokan harinya, mereka berdua beranjak pergi lagi, ke tempat pemancingan yang sama. Spot idola tarikan ikannya bikin seru. Sejak pagi hingga petang hari berdua memancing ikan. Seketika itu joran Pak Kumis, ditarik ikan begitu kuat sekali. Tarik ulur seru mengasyikan, akhirnya tali senar pancingan putus ke bawah ikan dengan mata kailnya, lalu Pak Kumis bengong, geram penasaran, sembari ngedumel, menghela nafas panjang. Hasilnya sirna nihil hampa juga, hanya tangan kosong. Dan mereka berdua kian penasaran, berulang-ulang nyaris tiap pagi, pergi memancing ikan, di spot yang sama. Ternyata joran pada patah semua, senar tali pancing putus melulu, hingga mata kail, ampul dan bandulan, habis ikut hanyut tenggelam, ditarik ikan mas, ke dasar sungai paling dalam, hasilnya nol lagi, nol lagi. Perasaan kecewa tapi bikin penasaran juga, lalu mereka berdua pulang, dengan tangan hampa, hasilnya kosong melompong, lalu apa yang mereka dapatkan? Sekian lama, hitung-hitung selain hiburan, nampaknya kena mental juga. Jebakan, dapat capeknya doang. Setiba di rumah, melihat raut roman muka Pak Kumis, nampak lusuh kusam, muram. Sudah berulang kali mancing ikan gagal melulu. Alat pancing sirna, lenyap punah semua. Rupanya bagi Pak Kumis nggak ada kapoknya juga. Keesokan harinya, ia merapat lagi menghampiri ke rumah Kamong. Tampaknya masih juga penasaran. Dengan cara diam-diam, berbisikan senyap tutup mulut, mereka berdua terlihat berunding lagi. Namun, bila keluarganya Pak Kumis tahu, dari mana itu sumber dana selama ini, yang dipakai belanja alat pancingan. Waduh pastinya sih, petaka bencana juga. Bom waktu lagi, bumerang buat Pak Kumis, diterjang deburan bergulung, badai, serangan anak istri, sanak saudara. Alama, minta ampun deh. Dengan modal nekat, Pak Kumis bareng Kamong, pagi-pagi kembali pergi, belanja alat pancing lagi. Entah uang dari mana, fenomena sungguh bermisteri. Entahlah insiden peristiwa apa, yang bakal mereka hadapi nanti. Berdua hanya berserah pasrah menyerah, bila fenomena bermisteri ini, terungkap mencuat singgah ke telinga keluarga Pak Kumis. Kali ini alat pancing mereka berdua, tentu serba baru, joran bermerek bermutu berkualitas, lengkap dengan senar tali pancingan, mata kail bermerek, ampul, bandulan sudah disetting terlebih dulu.
tentunya siap dengan umpannya. 2 hari kemudian, mereka turun lagi memancing, tampak berdua memantau lebih dahulu di atas tebing, menatap ikan mas warna-warni terpana seliweran di permukaan air, bahkan ikan mas sirip ekor panjang, sirip sayapnya lebar memukau, terbang melompat ke atas permukaan air, sungguh menggiurkan membuat mereka berdua terkejut kaget, bengong terperangah, tertegun sejenak melihat ikan mas ukuran jumbo terbang melompat di atas permukaan air pusaran sungai. Tampaknya suasana pagi hingga menjelang siang hari. Langit berawan tebal, cuacanya mendung, seraya hujan gerimis rintik-rintik, beriring terpaan angin menghembus kencang. Begitu mereka berdua turun, masing-masing sudah menempati posisinya, siap pasang joran pancingan. Seketika mata kail pancingan dilemparnya ke dalam sungai. Kali ini masih belum ada tarikan. Tiba-tiba menjelang waktu zuhur, seiring terdengar suara alunan azan, suasana awan mendung, rintik hujan gerimis, pancingan Pak Kumis disambar ikan, lalu tarik ulur, tarikannya kuat sekali, saling bertahan, tarik-menarik dengan tali senarnya. Begitu alotnya tarikan ikan, tentu ikan yang berukuran besar, tampaknya itu ikan sudah mulai lemas, sudah timbul ke permukaan, ternyata ikan mas warna kuning, di dahinya melekat tanda bintang warna emas. Itu Pak Kumis sembari menarik ulur tangannya gemeteran, seru terharu dan merasa bangga asyik juga, bakal dapat ikan mas bobot berat di atas 8 kilogram. Bahkan di kening kepala ikan, melekat tanda bintang warna emas. Seraya dibantu Bang Kamong, ikan mas diangkat ke darat, lantas ikan mas saking besarnya, didekapnya ke dada Pak Kumis, dipegang erat kedua telapak tangan. Lalu bergegas beranjak Pak Kumis sambil dekap ikan naik ke atas tebing. Di luar dugaan seiring hujan gerimis, telapak kaki kanan Pak Kumis kepeleset, menginjak lumut licin tanah wadas. Sontak Pak Kumis terjungkal ke banting jatuh terperosok, refleks ikan dalam genggaman raib, lepas kembali ke dalam sungai, seketika raut wajah Pak Kumis terlihat fasih pucat, terasa sesak nyesek di dalam dada, seraya menghela nafas panjang, tersengal menelan ludah. Lalu Pak Kumis sembari jongkok bertekuk lutut, terhentak diam merenung bengong, tiba-tiba pinggangnya berasa kram, ngilu terpingkal pegal. Tak berselang lama, joran Bang Kamong ditarik ikan, seketika itu Kamong tarik ulur, begitu kuatnya tarikan ikan, sudah pasti ikan ini besar bobotnya, tenaga tarikan ikan bikin joran, melengkung bengkung hingga patah, cuaca buruk makin melanda, mendung awan semakin gelap, beriring kencangnya terpaan angin, tiba-tiba cahaya kilat menghantar dentuman petir menggelegar, rintik hujan semakin deras, Pak Kumis di bibir tebing lagi jongkok melongo bengong, mukanya lusuh murung, basah kuyup kehujanan, lemas tak berdaya, sambil menatap ke bawah hampa, melihat sosok teman karibnya. Kamong lagi berjuang tarik ulur sambaran ikan besar, kerap terlihat kewalahan sendirian. Apalagi, separuh badan Kamong sudah tenggelam, berada di dalam sungai, tali senar pancingan ditarik ikan mas jumbo, melilit ke rumpun akar pohon rengas, pohon besar, berada di tepi sungai, sudah tampak kail pancingannya, ditelan ikan mas besar segede bantal, di dahi kepala ikan, terlihat melekat cahaya mahkota mirip tahta kerajaan, di kening kepala ikan, kelihatan jelas timbul lambang bintang berwarna emas, lalu ikan mas berwarna merah, sudah nyaris terangkat ke darat. Seketika itu ikan berontak kuat melompat, tarikan ikan lepas hanyut tenggelam lagi ke rumpun akar. Dasar naas, apes, sialan, Kamong terhempas lemas, lelah tapi belum pasrah menyerah, itu mata kail masih nyangkut di mulut ikan. Sepintas Pak Kumis merasa kasihan melihat Kamong, sungguh nggak tega, dia kewalahan kelelahan letih sendirian, menyelam di tepian sungai. Begitu pula, Pak Kumis nampak stres beban berat di benaknya, sambil duduk merungkut lalu jongkok telungkup di atas bibir tebing, diguyur hujan deras, seraya menghela napas tersengal nyesek, badan menggigil basah kuyup kedinginan, pandangan kosong menatap ke bawah tepi sungai, memperhatikan sohibnya Bang Kamong lagi berjuang keras, di tepian aliran sungai sendirian, lalu Pak Kumis terhentak sembari berbisik, bergumam dalam hatinya. Kayaknya itu ikan mas siluman, ikan mas jadi-jadian, benar apa yang pernah dikatakan warga sekitar sini, bahkan mengingatkan waktu tempo hari, hati-hati ini tempatnya angker, mistis banyak misterinya. Duh, bisa celaka ini, berasa was-was, risih bisa meregang nyawa ini. Walah gimana itu si Kamong, masih berjuang penasaran hingga menyelam, merambah ke dalam rumpun akar pohon rengas, yang beracun sakit ke kulit kegatelan. Begitu bisik Pak Kumis, lagi melamun bengong, sambil menatap Kamong di atas tebing, berasa gundah panik merinding, badan menggigil kedinginan basah kuyup kehujanan,
teringat dengan pesan seorang warga tempo hari. Di kala itu, Bang Kamong masih bertahan terus berusaha berjuang. Turun ke dalam tepian sungai, ikan mas sudah kepegang. Tetapi itu ikan semakin kuat meronta. Masuk ke dalam rongga-rongga akar, senar tali pancingan semakin mengulur, melilit ke celah akar. Kedua lengan Bang Kamong merogoh di rongga-rongga rumpun akar, tarikan ikan semakin jauh masuk ke dalam. Bang Kamong ikut menyelam, tampaknya di dalam air sungai terdapat rongga besar. Mengurai serabutan akar, menebar akar batang rengas, rumpun akar pohonan besar. Entah putus entah patah itu mata kail. Reaksi tarikan ikan sudah kandas, lepas sirna, lenyap menghilang tanpa getar tarikan. Rai belah sudah kail pancingan, ditelan ikan mas jumbo warna merah. Dahi kening di kepala ikan berbintang bermahkota, tentu sirna pupus, hilang harapan, terkulai kekecewaan. Betapa melelahkan kepenasaran Bang Kamong, hanya berujung dengan pasrah menyerah. Pupuslah sudah harapan sirna, antusias ingin menangkap ikan mas warna merah, berbintang bermahkota, lulu punah sudah berakhir musnah. Mirip dalam cerita dongeng dinasti tahta kerajaan, ratu raja berebutan benda pusaka berbintang bermahkota, yang berujung jebakan dalam kegelapan. Tampaknya suasana semakin mencekam, penuh misteri. Terpaan angin kencang berhembus. Derasnya hujan belum mereda. Bang Kamong spontan bergegas lalu buru-buru berkemas. Beranjak naik ke atas tebing, menghampiri Pak Kumis yang lagi menggigil kedinginan. Entah misteri apa yang dilihatnya. Tanpa basa-basi lagi, sontak mereka berdua melenggang pergi. Berjalan kaki menuju arah pulang ke rumah. Badan Kamong basah kuyup. Lengan dan kakinya pada baret. Bundas terkena goresan akar belukar pohon rengas. Getahnya beracun, terasa gatal-gatal di kulit Kamong. Tanpa sadar raut wajahnya Bang Kamong, merah bergimbal, sekujur tubuh kulit pada gatal, lusuh, kusut keriput, nampak fasih pucat menggigil kedinginan. Begitu pula dengan Pak Kumis. Sosok aktor intelektual tumbang kena mental akibat ulahnya, sembari mereka berjalan berdua pulang oleng sempoyongan, badannya loyo menggigil gemeteran, lemas lusuh basah kuyup. Kedinginan diguyur riuh hujan deras. Belahan jiwa hati jantungnya yang paling dalam, terguncang dengan tragedi misteri. Tipu daya bermisteri, tipuan siluman yang menyesatkan. Dari itu waspadalah, jangan terpedaya hawa nafsu jin dan setan yang menyesatkan. Sembari berjalan mereka berdua, beriringan menuju pulang, menelusur jalan setapak terhuyung oleng. Harapan mengais ikan mas besar dalam genggaman, hanya isapan jempol belaka, ternyata raib, lenyap hanyut menghilang. Hanya tinggal kenangan pahit getir penyesalan doang, dengan beban tanggungan sangkutan hutang piutang, belanja alat pancingan. Ternyata uang tabungan buat bekal masa depan, sisa saving jual kendaraan, terkuras kandas, karena ulah Pak Kumis, terlena terbuai terkena mental. Duh, Pak Kumis, kok nggak ada jerak kapoknya? Bersegeralah bertaubat, jangan mau diperolok-olok, jangan lagi terjebak hasrat syahwat. Tipu daya hawa nafsu bisikan jin dan setan yang menyesatkan, bersegeralah bertaubat, Pak Kumis. Nggak kebayang itu anak istri sanak saudara dan sekeluarga, begitu tahu dengan ulah Pak Kumis. Sungguh tragedi, peristiwa petaka apa yang bakal terjadi. Duh, kasihan nasib Pak Kumis, kena jebakan mental, begitu bisik sahabat tetangga Pak Kumis, turut prihatin. 2 hari kemudian, mendengar kabar memprihatinkan, dari sumber yang valid. Katanya Pak Kumis barengan Bang Kamong, sepulang dari mancing ikan, berdua diguyur hujan deras, pulang basah kuyup, sudah 2 hari ini jatuh sakit, bahkan bagi mereka berdua, sering bermimpikan yang aneh-aneh, sungguh mengerikan, mencekam menakutkan dalam impiannya, mendapat ancaman pertaruhan nyawa, dari siluman macan bintang sibelang dan siluman ratu buaya bermahkota, sosok siluman penunggu, penjaga dan pemelihara ikan mas siluman, di sungai Lewi Pusaran. Astaga! Sungguh gawat, bersegeralah bertaubat Pak. Siapakan sosok Pak Kumis yang sesungguhnya? Pak Kumis sosok lemah iman, kurang bersujud syukur, bertakwa dan bertawakal pada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegeralah Pak Kumis bertaubat nasuha. Apa kata komentar yang lainnya tentang Bang Kumis? Waduh, itu Bang Kumis cocoknya sih bermain petikan gitaris, lagu irama kenangan satria bergitar, pasti seru mantap deh. Agar Bang Kumis segera nyadar, mohon doa restunya. Pihak keluarga sudah berikhtiar, melakukan ritual ruqyah, buat Pak Kumis, insya Allah sikap Pak Kumis berubah dan menyadarinya, akan tingkah pola sikap ulahnya yang salah. Kali ini Pak Kumis mulai beristiqomah, bertaubat nasuha, sujud syukur meningkatkan beribadah,
berdoa meneguhkan keimanan dan ketakwaan bertawakal pada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya robbal alamin. Demikian kisah cerita berdebar ini, semoga bermanfaat, mengedukasi dan terinspirasi pesan moral buat kita bersama. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, share and subscribe, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Atas dukungan bersama terima kasih.